Pada video kali ini, sesuai dengan judul yang teman-teman sudah lihat tadi, berarti bahasan kita adalah tentang bagaimana menyusun item atau komponen tarif di Simrise ClickMedic. Cuma nanti supaya lebih jelas, seperti sebelumnya, kita mau buat perbandingan ya antara versi Excel dan menyusun di versi Simrise. Ini penting perlu kita lakukan supaya teman-teman tidak bingung, karena beberapa informasi yang saya dapat saat mereka memberikan contoh format susunan tarif versi rumah sakit yang disusun di versi Excel, terlalu banyak subnya sehingga teman-teman jadi bingung, seolah-olah apakah memindahkan susunan data tarif itu harus sama persis dengan versi Excel. Nah, nanti untuk kita menyusun di Simrise, kita akan menggunakan menu master data tarif yang ini. Nah, kebetulan ini karena memang masih kosong, nanti kita akan mendatanya di sini. Cuman sebelum kita mulai mendata, saya akan menjelaskan versi Excelnya supaya teman-teman nggak bingung bagaimana memindahkan format yang sudah disusun di rumah sakit versi Excel ke dalam Simrise. Apakah harus sama persis dengan versi Excel? Nah, disinilah perlunya kenapa saya mau ngejelasin dulu yang versi Excel. Kira-kira kalau teman-teman perhatikan susunan tarif di rumah sakit itu seperti ini. Mereka mengelompokkan berdasarkan layanan ya. Contohnya di sini ada layanan rawat jalan poliklinik. Kebetulan karena poliklinik itu juga lebih dari satu, umumnya disusun seperti ini. Diurai poliklinik anak, ada poliklinik bedah. Kemudian di bawah poliklinik anak, nanti di sana baru diurai. Ada biaya pendaftarannya berapa, biaya konsultasi dokternya berapa, nanti ada biaya tindakan A, misal ada biaya tindakan B untuk poli anak. Nah, gitu juga yang terjadi susunannya untuk poli bedah. Nanti mereka breakdown lagi tuh. Ada biaya pendaftarannya berapa, biaya konsultasi dokternya berapa, biaya tindakan bedah A berapa, biaya tindakan bedah B berapa. Ini untuk layanan rawat jalan poliklinik. Nah, kemudian akan ada ketemu kondisi seperti ini juga untuk penunjang misal. Di sini ada kelompok tarif penunjang. Nah, karena dalam yang masuk dalam kategori layanan penunjang itu ada lab dan radiologi, nanti bisa jadi ketemu seperti ini kondisinya. Di bawah penunjang ada tarif laboratorium, ada tarif radiologi. Nah, kemudian di bawah tarif laboratorium, di sini dibuat subheader lagi, misal pemeriksaan darah misal. Lalu dari pemeriksaan darah itu dirinci apa-apa saja item atau komponen tarif yang berkaitan dengan pemeriksaan darah. Misalnya di sini saya contohkan ada pemeriksaan hemoglobin, kemudian leukosit, kemudian hematokrit. Nah, nanti biasanya kan banyak ya pemeriksaan lab, ada pemeriksaan misal urin dan lain-lain. Nah, kalau ketemu kondisi rumah sakit juga memberikan pemeriksaan dalam bentuk paket misal. Ini saya contohkan ada pemeriksaan paket. Nah, pemeriksaan paket nanti dirinci, ada paket A, paket B, paket C misal. Nah, di sini saya contohkan ada pemeriksaan paket darah lengkap. Artinya nanti cukup diminta pemeriksaan untuk paket darah lengkap, secara otomatis nanti sistem merinci item apa saja dalam pemeriksaan paket darah lengkap itu. Di sini contohnya saya buat ada pemeriksaan leukosit, trombosit, eritrosit, indeks eritrosit. Nah, kira-kira kondisi seperti ini akan nanti teman-teman temukan melihat tarif yang disusun versi Excel dan bagaimana memindahkannya ke versi Simrise. Nah, saya mau ngejelasin, kalau kita jelaskan yang di versi Excel, maka akan ketemu biaya yang sama tapi pada layanan yang berbeda. Contohnya ini, poliklinik anak ada biaya pendaftaran, poliklinik bedah juga ada biaya pendaftaran. Nah, yang kedua, poliklinik anak ada biaya konsultasi, poliklinik bedah juga ada biaya konsultasi. Jika nanti teman-teman ketemu kondisi susunan seperti ini, saran saya sebaiknya kita cukup membuatnya menjadi satu. Artinya, dalam layanan poliklinik itu semua poli kan pasti ada dokter, pasti kena biaya konsultasi. Semua poli pasti ada biaya pendaftaran. Jadi nggak perlu dirinci setiap polinya ada biaya pendaftaran, ada biaya konsultasi. Tapi cukup sekali saja. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti ini.
Ini kalau kita buka, nah untuk membuatnya ini kan tadi kan kita ngomongin rawat jalan ya, rawat jalan, tarif rawat jalan. Boleh juga kalau memang teman-teman mau buat lebih spesifik sesuai dengan judul di Excel ini, layanan rawat jalan poliklinik, kita bisa edit juga. Ini kita edit, tarif rawat jalan poliklinik misal, boleh. Oke, saya enter, simpan. Nah, ini sudah berubah. Nah, caranya seperti ini. Klik dulu, diklik di baris tarif rawat jalan poliklinik. Kemudian tekan atau klik tombol tambah tarif. Yes. Nah, di sini. Di sini apa yang kita tulis? Kalau kita lihat contoh seperti ini, tadi kita sepakat memindahkan kata-kata atau item pendaftaran dan biaya konsultasi ini cukup sekali saja, jangan berulang-ulang menurut poli. Jadi seperti ini. Kita buat biaya pendaftaran misal. Apakah ini sebagai header? Bukan. Biaya pendaftaran bukan sebagai header. Kemudian karena maksudnya sebagai header itu seperti apa? Kalau nanti misal di bawah dari biaya pendaftaran kita mau buat rincian lagi, maka itu kita sebut sebagai header atau grup tarif. Nah, cuman kita kan nggak akan merinci lagi nih biaya pendaftaran itu di bawahnya apa saja, nggak ada. Nah, jadi kita nggak checklist dia sebagai header atau sebagai grup tarif. Berarti kita abaikan saja contreng ini. Nah, selanjutnya jenis tarif. Jenis tarif ini kita tentukan jenis biaya pendaftaran itu masuk ke jenis tarif apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan di jenis tarif ini sudah ada pilihannya dan item jenis tarif ini sudah kita sesuaikan dengan pengelompokan tarif yang ada di iklim. Ini sama persis. Nah, untuk apa? Ini nanti keperluannya pada saat nanti SIM RS mau digunakan untuk ngeklaim ke Inasi Bigis atau iklim, nanti secara otomatis sistem bisa menghitung berapa biaya bedah, berapa biaya non bedah, berapa biaya konsultasi, berapa biaya tenaga ahli dan lain-lain sesuai dengan pengelompokan ini. Kalau semua tarif yang ada di rumah sakit sudah kita tetapkan, masing-masing tarif itu dia masuk ke dalam kelompok yang mana, jenis tarif yang mana. Nah, sekarang kalau kita ngebahas tadi biaya pendaftaran, itu masuk yang mana biaya pendaftaran gitu. Coba teman-teman bisa lihat di sini. Kalau biaya pendaftaran itu kita masukkan kemana? Apakah masuk biaya keperawatan? Oh, jelas bukan. Kita masukkan ke biaya non bedah misalnya. Tapi nanti untuk pastinya teman-teman bisa konsultasi ke bagian keuangan di masing-masing rumah sakit ya. Atau teman-teman bagian klaim selama ini kalau biaya pendaftaran itu mereka masukkannya sebagai biaya apa? Apakah non bedah atau item yang lain? Ini saya contohkan dulu sebagai prosedur non bedah misal. Oke. Kemudian keterangan satuan tarif perkunjungan misalnya, jadi biaya pendaftaran perkunjungan. Nah, selanjutnya tarif dapat disesuaikan. Ini kalau kita checklist artinya nanti teman-teman di bagian kasir misal itu bisa melakukan perubahan nilai. Tapi kalau memang kita anggap biaya pendaftaran itu tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diotak-atik nanti oleh bagian kasir, maka jangan di checklist. Kemudian biaya pendaftaran apakah ini masuk tarif jasa dokter? Kalau iya di checklist, kalau bukan tidak perlu di checklist. Biaya pendaftaran bukan masuk biaya tarif jasa dokter ya, jadi kita nggak usah checklist. Kemudian di sini tarif ICD, kode ICD, apakah ini tindakan? Kalau memang tindakan nanti kita tentukan ICD-nya ICD berapa gitu. Karena pendaftaran itu bukan tindakan, jadi kita nggak perlu isi kode ICD-nya. Nah, di sini yang terakhir adalah link income akuntansi. Kita tentukan biaya pendaftaran nanti kalau kita terima, kalau rumah sakit terima biaya pendaftaran dari pasien, nanti akan dicatat sebagai pendapatan apa. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada pilihannya, misal kita masukkan sebagai biaya pendapatan rawat jalan poliklinik karena memang kita lagi susun untuk tarif rawat jalan poliklinik. Oke, kalau sudah kita simpan. Ini di sini sudah sukses disimpan biaya pendaftaran. Apakah kita mau mendaftarkan lagi item atau komponen biaya dari tarif rawat jalan poliklinik? Kalau iya, kita klik yes. Nah, di sini kita klik yes aja karena kita masih mau mendaftarkan lagi. Apa yang kita daftarkan?
Tadi kita sudah pindahkan biaya pendaftaran, berarti sekarang kita coba pindahkan yang biaya konsultasi. Biaya konsultasi. Nah, biaya konsultasi ini kita nanti breakdown ya, kita urai ya, karena kan dokter di rumah sakit itu bisa jadi ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis. Jadi ketiga biaya itu item itu kita daftarkan. Oke, ini kita coba pertama mulai dari biaya biaya konsultasi dokter umum misal. Sebagai header bukan, karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, sebagai header hanya di checklist apabila kita ingin merinci lagi nanti dari ini biaya konsultasi, karena kita nggak akan merinci lagi, nggak akan buat sub lagi di bawahnya, maka kita nggak perlu checklist. Ini apakah prosedur non bedah? Bukan. Kalau konsultasi di Inasi Bigis atau Iklim itu memang ada dia kelompoknya khusus konsultasi. Kita masukkan ke sini konsultasi. Biaya perkunjungan atau boleh perkunjungan, nggak usah kita ganti. Tapi kalau istilah di Ranap kebanyakan kan yang digunakan istilahnya per visit gitu ya. Nah, ini karena di rawat jalan kan jarang sebutannya visit, tapi boleh juga kalau mau menggunakan bahasa visit. Tapi di sini saya buat perkunjungan misal. Tarif dapat sesuaikan. Kalau memang tarif konsultasi juga diizinkan untuk dirubah-rubah di checklist, kalau tidak maka jangan di checklist. Apakah ini berkaitan dengan tarif jasa dokter? Iya, kita checklist. Kemudian kode ICD 9-nya. Nah, ini karena bukan tindakan, maka kita nggak perlu isi kode ICD-nya. Terus ini masuk ke mana? Di sini masih sama, tetap pendapatan rawat jalan, karena kita masih ngebahas tarif rawat jalan. Simpan, isi lagi, yes, kita isi lagi, berarti biaya konsultasi dokter gigi misal. Oke, masih sama biaya konsultasi perkunjungan, kita nggak rubah, masih sama. Isi lagi biaya konsultasi dokter spesialis, masih sama. Nah, ini saya geser supaya teman-teman bisa lihat. Ini susunannya jadinya seperti ini. Oke, simpan. Nah, ini isi lagi ya. Ini konsultasi spesialis yang barusan kita buat sudah masuk di sini. Yang terakhir kita buat biaya konsultasi dokter subspesialis. Ini misalnya untuk dokter konsultan yang S3 ya. Oke, simpan. Mau isi lagi? Oke, kita anggap selesai karena rincian di dalam tarif rawat jalan poliklinik kita sudahi dulu. Kenapa? Karena ini cukup kita buat sekali, karena nanti semua poli apapun akan menggunakan tarif yang sama. Misal kalau ke dokter umum berapa, dokter gigi berapa, dokter spesialis berapa, dokter subspesialis berapa, tanpa seperti ini. Jadi nggak perlu merinci seperti ini. Jadi kalau di sini kan di masing-masing poli dibuat biayanya sendiri-sendiri. Poli bedah ada biaya pendaftaran, ada biaya konsultasi. Poli anak ada biaya pendaftaran, ada biaya konsultasi. Jadi seharusnya cukup seperti ini aja gitu. Jadi lebih ringkas, tidak berulang-ulang seperti contoh di Excel. Nah, apakah biaya tindakan A dan biaya tindakan A di poli bedah dan poli anak ini juga cukup dibuat sekali? Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena jelas berbeda tindakan di poli anak sama poli bedah. Kalau kondisinya seperti ini baru kita buat header untuk poli anak, baru nanti kita rinci tindakannya apa saja yang bisa dilakukan di poli anak, gitu juga sebagai header tindakan poli bedah untuk merinci semua tindakan yang ada di poli bedah. Caranya seperti apa? Nah, kita coba di sini. Nah, ini karena masih ngomong bagian dari tarif rawat jalan, jadi kita klik tarif rawat jalan, lalu kita buat tambah tarif gitu. Nah, supaya nggak bingung ya, sebelum saya yeskan gini. Lalu apa bedanya buat kelompok tarif sama buat tambah tarif? Jadi buat kelompok tarif itu digunakan jika teman-teman ingin membuat levelnya di sini nih, kayak ini. Tarif rawat jalan, tarif non spesifik. Ini namanya kelompok headernya ya, induknya. Itu di sini. Tapi kalau kita sudah mau buat sub dari masing-masing induk utama,
Itu baru kita menggunakan tombol tambah tarif. Nah, ini kita klik dulu tarif rawat jalan poliklinik. Nah, ini kita buat seperti di Excel tadi, poliklinik anak. Berarti kita buat di sini tarif tindakan, misal tarif jasa atau tindakan poliklinik anak misal. Sebagai header, ya. Kenapa sebagai header? Karena nanti kita akan merinci lagi di bawah tarif jasa tindakan poliklinik anak ini akan kita susun lagi apa-apa saja tindakannya. Terus kita simpan. Nah, seperti ini. Sudah muncul kan? Nah, untuk membuat rinciannya tindakan apa-apa saja, baru kita klik pada tarif tindakan poliklinik anak, tambah lagi. Nah, di sini baru kita rinci tindakan apa-apa saja. Kalau contohnya ngikutin yang di contoh Excel, kita buat sama aja deh seperti Excel. Tapi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kondisi di masing-masing rumah sakit. Ini ada biaya tindakan A, biaya tindakan B. Berarti saya buat biaya tindakan A bukan sebagai header lagi karena ini udah rinciannya. Nah, masuk ke mana misal? Oh, masuk ke prosedur bedah misal. Oke, kita buat prosedur bedah. Ini juga nanti sesuaikan dengan di rumah sakit. Per tindakan disesuaikan, misal enggak. Apakah ini berkaitan dengan jasa dokter? Jika ya di checklist, jika tidak abaikan. Kemudian, nah ini kalau memang tindakan A ini bisa ditentukan berapa kode ICD-9-nya, prosedur atau itunya. Ini kok teman-teman yang paham ya, atau nanti bisa konsultasi ke bagian dokter coding ya di masing-masing rumah sakit. Menurut tindakannya itu kode ICD-9-nya berapa. Ini saya buat asal aja dulu deh ya. Misal dianggap ini, kemudian tindakan ini akan masuk ke pendapatan mana? Misal tetap pendapatan poliklinik. Karena ini kita masih ngebahas tarif rawat jalan poliklinik. Simpan. Nah, isi lagi. Yes, misal kalau memang masih ada lagi yang mau kita isi, rincian dari tarif jasa tindakan poliklinik anak. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan sudah muncul ini di bawah dari tarif jasa tindakan poliklinik anak ada tindakan A. Nah, sekarang kita buat misal tindakan B. Ini kita anggap sama misal. Nanti teman-teman harus pastikan ini disesuaikan ya. Ini hanya contoh aja yang saya buat. Nah, ini sudah masuk kan, ada tarif jasa tindakan jasa atau tindakan poliklinik anak, ada tindakan A, ada tindakan A, ada tindakan B. Kalau sudah selesai, kita no. Nah, ini sudah susunan seperti ini. Gitu juga kalau nanti teman-teman mau menyusun yang poliklinik bedah. Nah, karena poliklinik bedah juga bagian dari tarif rawat jalan poliklinik, klik dulu di sini. Gitu. Kemudian tambah tarif. Kita buat, kita geser, kita ikutin bahasanya biar seragam ya. Tarif jasa atau tindakan. Oke. Tarif jasa atau tindakan poliklinik bedah sekarang. Sebagai header, ya. Nah, ini kan sudah muncul kan. Nah, kita buat rinciannya. Klik lagi tambah, buat rinciannya. Bisa ada tindakan A lagi, seperti contoh di Excel saya pindahkan ya. Ada tindakan A, ada tindakan B. Masuk ke dalam misal sini pertindakan ini, kalau memang ada ICD-nya tentukan ICD-nya misal ini, kemudian masuk ke pendapatan mana tindakan ini, misal masih masuk ke dalam pendapatan rawat jalan, simpan. Mau isi lagi ya, misal untuk yang tindakan B ini sama, masih kita nggak sama, oke, kita pilih no. Nah, coba kalau teman-teman perhatikan sudah muncul seperti ini. Tarif jasa tindakan di poli anak ada tindakan A, tindakan B. Tarif jasa di poliklinik bedah ada tindakan A, tindakan B. Sudah sama seperti yang di Excel. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya yang sedikit berbeda dari yang ini. Nah,
Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ada tarif penunjang, kemudian penunjang dibuat lagi subnya ada tarif laboratorium, kemudian dari laboratorium ada subnya lagi pemeriksaan darah, darah nanti ada rinciannya, ada pemeriksaan paket, paket ada rinciannya. Nah, di sini saya mau jelaskan, kita tidak perlu menyusun sama persis seperti ini, karena nanti teman-teman di ruangan pada saat ingin menetapkan tarif ke pasien, dia tidak perlu melihat tampilannya sama persis, tapi dia yang dibutuhkan ruangan itu kan item sama komponennya. Terus alasan yang kedua, di SIMRS Klikmedik itu levelnya dibagi menjadi 3 level. Jadi susunannya, level pertama itu sebagai induk header tarifnya di level ini, kemudian ini level kedua seperti ini namanya level kedua, dan ini yang level ketiga yang paling terakhir. Nah, karena kita disiapkan dalam 3 level susunan tarifnya, maka untuk kondisi yang seperti ini kita akan rubahnya bagaimana? Jadi saya mau sampaikan nanti kalau teman-teman ketemu kondisi yang mirip-mirip seperti yang saya buat, susun nama induk tarif itu disamakan dengan nama instalasi atau ruangan. Contoh seperti ini. Ini kan tarif laboratorium dibuat sub dari tarif penunjang. Jadi kita nggak perlu buat seperti ini, tapi kita buatnya seperti ini. Saya buat kelompok tarif. Langsung misal tarif laboratorium misal. Oke. Nah, ini sudah muncul kan? Tarif laboratorium. Nah, di dalam tarif laboratorium di sini kan ada contohnya pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah baru kita buat sebagai subnya, sub dari laboratorium. Tambah tarif pemeriksaan darah. Nah, ini kita checklist. Kenapa kita checklist? Karena nanti di bawah pemeriksaan darah kita masih buat item-item pemeriksaan seperti ini. Jadi ini kita harus checklist sebagai header atau grup tarif. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita tambahkan rinciannya. Apa aja rinciannya? Di sini contohnya ada leukosit, trombosit, eritrosit. Saya geser biar bisa nampak nanti di sini. Leukosit bukan lagi sebagai header, ini masuk ke mana? Lab ya. Pemeriksaan lab per tindakan misalnya. Ini nggak usah, nggak ada ICD-nya, masuk ke pendapatan mana? Bisa kita daftarkan sebagai pendapatan lab ini. Akuntansinya. Oke, isi lagi. Nah, ini yang kedua trombosit. Oke, masih sama. Kemudian eritrosit. Masih sama. Satu lagi yang terakhir, indeks eritrosit. Oh, sorry, yang ini tadi leukosit. Di sini hematokrit apa? Hematokrit. Nah, ini kita coba 0. Nah, ini kok teman-teman lihat udah seperti ini. Tarif laboratorium, ada pemeriksaan darah. Rincian dari pemeriksaan darah itu ada pemeriksaan leukosit, trombosit, eritrosit, dan hematokrit. Kira-kira udah sama seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan paket bagaimana? Kalau memang ada pemeriksaan paket, seperti ini pemeriksaan paket. Pemeriksaan paket kita klik di laboratorium. Kenapa? Karena paket ini induknya ke sini. Kalau teman-teman klik untuk pemeriksaan paket yang diklik baris pemeriksaan darah, artinya pemeriksaan paket menjadi sub atau rincian dari pemeriksaan darah. Nah, karena ini pemeriksaan paket,
tidak menjadi sub dari pemeriksaan darah, jadi jangan diklik di pemeriksaan darah. Yang kita klik adalah tarif laboratorium. Buat pemeriksaan paket 1 misal. Nah, apakah perlu kita rinci? Kalau contoh di sini pemeriksaan paket ada rinciannya untuk menyebutkan nama paketnya apa saja. Nah, kalau di sini kita nggak perlu buat rinciannya. Nah, kalau nggak buat rinciannya, mungkin kan teman-teman jadi timbul pertanyaan kan. Terus supaya tahu paket A itu jenis pemeriksaannya apa saja apa. Nah, yang membuat rincian pemeriksaannya apa saja nanti teman-teman di bagian laboratorium, bukan di bagian keuangan. Jadi di bagian keuangan itu cukup mengisi nama paketnya saja. Nama paket ini, nama paketnya apa, biayanya nanti berapa. Jadi sedangkan rincian dari item pemeriksaan paket itu yang paham kan orang-orang di bagian lab. Nanti bagian lab yang mengurai atau merinci dari nama masing-masing pemeriksaan paket. Jadi kita cukup seperti ini. Pemeriksaan paket 1, kemudian masuk ke pendapatan laboratorium per paket, misalnya satuannya juga masuk akuntansinya ke pendapatan lab. Nah, nanti kalau ada misal paket yang lain, misal ini pemeriksaan paket 2 misal. Oke, misal kita anggap sudah. Ini kalau teman-teman perhatikan, nah udah muncul seperti ini kan. Di bawah lab ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ada rinciannya leukosit, trombosit, eritrosit, hematokrit misal gitu kan. Nanti posisi di ruangan, dokter itu akan melihat ini, melihat ada pemeriksaan leukosit, trombosit, eritrosit, dan hematokrit. Nanti dokter bisa tinggal pilih mana yang mau yang diajukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan paket gitu kan, paket juga akan tampil itu di ruangan dokter, ada pemeriksaan paket 1 dan paket 2 gitu kan. Tapi kita nggak perlu merinci. Jadi untuk menyusun komponen atau item tarif itu kita nggak perlu merinci masing-masing paket ini pemeriksaannya apa saja. Yang merinci nanti adalah bagian lab. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah cara bagaimana menyusun item atau komponen tarif di SIMRS Klikmedik. Kita belum ngebahas bagaimana menentukan besaran tarif ya atau nilainya ya. Kita baru ngebahas tentang bagaimana cara menyusun komponen atau item tarifnya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara menentukan biayanya, berapa biaya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kalau memang di rumah sakit juga menerapkan kelas VIP, bagaimana menentukannya, itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi video kali ini fokus kita hanya ngebahas sebatas bagaimana menyusun item atau komponen tarif sesuai dengan yang digunakan oleh rumah sakit. Kira-kira contoh seperti ini, lalu kita pindahkannya menjadi kita pindahkan pencatatannya di SIMRS. Oke, terima kasih. Kalau sekiranya nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjutkan pertanyaannya di kolom komentar atau langsung ke grup yang sudah kita sediakan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.